Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat budaya dengan saya Muhammad Bayu Witakto dalam sesi mengupas wayang batik sebagai media dakwah. Nah, ini saya bawa satu wayang, yaitu Bathara Narada biasanya dalam wayang kulit bentuknya semacam ini, dan yang satu yaitu sepertinya wujudnya buto raseksa, buto bajang ya, raksasa kecil, tapi ini baik hati ya, adiknya Sumantri, namanya Sukosrono ya, Bambang Sukosrono. Disebut Bambang karena biasanya anak para pendito resi seperti itu disebutnya Bambang, dan disebut Bambang Sukrosono dan Bambang Sumantri. Satu-satu kita akan diskusikan, kita akan kupas. Saya mengkreasikan wayang cakrik batik ya, semacam ini, di inisiasi idenya dari betapa sekarang ini wayang semakin jauh dari para generasi muda, anak-anak muda. Idenya sederhana sebenarnya, mengembalikan kesenian wayang ini yang milik bangsa kita, khususnya dalam hal ini yaitu budaya Jawa ya, kesenian Jawa ini, wayang ya, khususnya wayang kulit, dikembalikan kepada generasinya. Jangan sampai generasi ini akan lebih menyukai dan lebih paham K-pop ya, karena gencarnya kampanye, karena tampak modern itu ya, akan lebih mereka sukai, lebih mereka kenali daripada wayang. Ini juga tidak berupaya untuk menyebut bahwa K-pop itu jelek, buruk, negatif dan seterusnya, tidak ya. Tentu saja masing-masing budaya itu membawa misi, membawa esensinya masing-masing. Hanya saja budaya kita, kesenian asli kita ini jangan sampai luntur dan kemudian hilang. Setelah hilang nanti kita merasa itu kecolongan, padahal kita sendiri yang tidak menjaganya dengan baik. Nah, atau wah, wayang sudah diambil orang, wah itu maling misalnya gitu kan, maling kesenian, maling budaya kita. Sementara kita sendiri nggak bisa memainkan, kita sendiri pangling itu kita tidak mengenali lagi kesenian kita. Maka jika itu dimainkan oleh ya masyarakat di negara lain dan diakui, diagungkan atau disukai oleh masyarakat di negara lain, ya jangan disalahkan, karena kita sendiri melupakan, tidak menjaga, tidak mengembangkan ya, justru kita menyukai kesenian budaya bangsa lain ya. Sekali lagi, budaya senian bangsa lain itu bisa-bisa saja, boleh-boleh saja, tidak ada yang bermasalahkan. Hanya jangan sampai kesenian kita sendiri dilupakan, karena wayang sendiri sudah diakui oleh dunia ya, sebagai warisan luhur. Dan yang kedua, batik ya, batik pun juga diakui oleh dunia. Ketiga, keris ya. Dalam hal ini yang saya akomodasi dalam satu kesenian pengembangan dari wayang kulit ini, yaitu wayang cakrik batik. Kenapa wayang cakrik batik? Karena sebenarnya ini berangkat dari bentuk aslinya wayang kulit, tetapi kemudian isian polanya adalah batik. Dan saja ini batiknya saya kombinasi dari batik suku Jawa, ada yang modelnya Papua gitu ya. Tapi yang penting
tidak terlalu memaksakan ketika masuk dalam wujud bentuk kesenian wayang cakrik badai ini. Ide lainnya yaitu, karena kebetulan saya juga di kampus diamanai untuk mengampu diskusi mata kuliah desain komunikasi visual, mengapa tidak kita merevitalisasi penggunaan media komunikasi tradisional ini yang kita punya sendiri untuk mengkomunikasikan, untuk mengedukasi, ya, menguatkan karakter generasi muda menggunakan media kesenian yang sesungguhnya ini dekat dengan mereka sendiri karena ini adalah budaya bangsanya sendiri. Ya, di bagian kepala, ya, dan muka ini saya tidak mengubah banyak, justru itu yang saya tegaskan. Dalam hal ini kehadiran wayang cakrik badai ini tidak merusak pakem, ya, justru ini menjadi jembatan kognitif untuk generasi yang sudah terlalu jauh dengan wayang kulit kembali akan bisa mengenali melalui bentuk-bentuk dasarnya. Jadi ini sebagai jembatan kognitif untuk mendekatkan kembali, bukan untuk merusak pakem wayang kulit, ya. Itu idenya. Artinya apa? Pengembangan sebuah kesenian itu niscaya sangat dimungkinkan. Hanya saja kita harus tahu akar otentiknya itu jangan sampai rusak. Jangan sampai kita membuat wayang, mengkreasikan wayang tetapi malah merusak akar otentiknya, ya. Atau kita membuat satu kesenian baru, bentuk kesenian baru tetapi banal, hanya gerak-gerak, hanya bentuk-bentuk tetapi sebenarnya kering nilai atau valueless gitu, ya. Maka ini bentuknya disederhanakan. Dari prinsip DKV, desain komunikasi visual, itu ada prinsip simplicity, sederhana. Jadi menyederhanakan bentuk, kita ambil bentuk-bentuk pokok pakemnya itu yang bisa dikenali melalui mata, hidung, bentuk mulut, ya, dagu, irah-irahan, irah-irahan itu mahkota atau kepala atau topinya itu. Kemudian ini hanya menggunakan satu gapit. Kalau wayang kulit kan tangannya bisa digerakkan. Ini tidak. Filosofinya itu, karena ini juga pengembangannya ketika dimainkan menjadi, biasanya saya gunakan sebagai media dakwah Islam, menjadi wayang syahadat, ya. Karena kebetulan saya sejak kecil dulu oleh bapak saya diamanai itu, diberi keterampilan kesenian wayang kulit, ya, untuk dakwah, yaitu wayang syahadat. Itu sejak kecil, ya, waktu itu menjadi dalang kecil. Kemudian setelah dewasa ini saya kembangkan menjadi wayang cakrik badai ini. Ini bukan tangan tapi bentukannya macam tangan gitu. Tapi ini sebenarnya badian. Ini pun juga, ini kaki pun juga tidak ada. Artinya memang dalam filosofi dakwah saya ingin menegaskan dalam bentuk ini, meskipun tidak ingin menggurui, tetapi dari bentuk ini bisa menjadi refleksi atau pencerminan la haula wala quwata illa billahil azil azim. Sehingga tiada daya dan kekuatan itu melainkan semuanya dari Allah SWT. Jadi jangan terlalu mengagungkan amal-amal ibadah kita. Nah, sungguhnya kalau Allah tidak menggerakkan kita bisa beramal ibadah itu, maka niscaya tidak bisa. Jadi jangan terlalu diagung-agungkan amal ibadah. Yang perlu kita agungkan adalah bersyukur bahwa Allah menakdirkan kita untuk bisa sholat, Allah menakdirkan kita untuk bisa zakat, bisa berhaji dan seterusnya. Maka kenapa pula gelar haji itu harus disematkan di nama depan kita, misalnya semacam, ya. Kemudian
Satu itu tadi tidak ada tangan yang itu, jadi ini memang manusia itu tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh sang dalang, yaitu Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Ini filosofinya demikian. Begitupun kaki ya. Kalau kita lihat di surah Yasin itu, kita memang besok tangan dan kaki itu mulut dikunci, tangan dan kaki itu yang kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian isian. Nah, ini biasanya kalau di wayang kulit itu kan ini terlalu detail gitu. Setiap itunya ada filosofi, tentu saja. Di Cakrik Batik ini saya tidak ingin menghilangkan nilai filosofi itu, tapi mensimplifikasi, lebih simpel yang tetap akan muncul maknanya. Bahwa semua wayang Cakrik Batik yang saya buat itu pasti warna dasarnya hitam dan listnya putih. Warna dasarnya pasti hitam. Filosofinya, manusia harus selalu ingat dengan keburukannya. Ya, itu potensi keburukan itu berbahaya bagi kita. Itu selalu kita harus muhasabah terhadap diri, potensi keburukan yang dalam hal ini dilambangkan warna hitam. Ya. Tetapi jika kita bisa menggunakan potensi kita itu, maka akan menjadi satu kebaikan. Ya. Itu filosofi untuk warna itu hitam. Maka kalau di wayang kulit ini saya reduksi dari wayang kulit. Kalau wayang kulit itu dimainkan di layar, kemudian penonton melihat dari belakang layar. Sebenarnya aslinya begitu, melihat bayangan. Maka disebut wayang itu karena bayangan, melihat bayangan-bayangan. Maka kalau kita melihat bayangan itu sebenarnya melihat sisi hitam, sisi gelap manusia ya. Artinya dalam filosofi wayang itu, manusia itu pasti akan senang melihat keburukan manusia lain, senang melihat aib orang lain. Makanya mungkin berita-berita tentang keburukan orang, tentang cerita-cerita, berita-berita yang sensasional itu sering, itu banyak yang lebih disukai. Infotainment itu pasti disukai banyak orang. Nah, mari kita jaga jangan sampai kita banyak akan melihat aib orang lain, melihat keburukan orang lain. Seperti filosofi wayang kulit itu, yang dilihat kan bayangannya, sisi gelap, sisi hitam manusia. Nah, karena kita biasanya memainkan wayang ini, saya mainkan di kafe, di satu kesempatan ketemu dengan anak-anak muda begitu, saya biasanya mainkan hanya bawa 2 atau 3 wayang tanpa clear, jadi lebih praktis, lebih simpel, dan waktunya pun tidak semalam suntuk, tapi lebih fleksibel, bisa 15 menit, 10 menit, atau setengah jam, dan seterusnya. Tinggal kita lihat audiens kita ini masih antusias atau tidak. Jadi dalam komunikasi pun kita mesti harus tahu, dalam berdakwah pun kita harus tahu diri, tahu waktu, apakah audiens kita ini masih antusias mendengarkan kita, memperhatikan kita. Itu filosofinya. Sehingga citra bayangan tadi itu langsung saya pindah ke warna hitam pada wayang Cakrik Batik ini. Kemudian batik-batikannya lebih simpel, dibuat lebih simpel, tapi dengan tidak menghilangkan bentuk-bentuk bakunya. Memang bentuk bakunya narada ya seperti ini, gempal ya, gendut, geraknya gitu ya, menghadap ke atas gitu ya. Batikannya ini penting. Jadi betapapun kita ini punya potensi keburukan, hitam, gelap, kita muhasabah. Kalau kita bisa membatik ya, ngembat mboko setitik, artinya kita harus bisa melihat sisi-sisi mana kita yang kurang, kita tambal. Artinya kita membatik amal kita sendiri, maka kita tidak akan full hitam, tetapi kita akan dibatik
ya, dipola dengan keindahan-keindahan gitu kan, yang akan menunjukkan atau mengenali diri kita sendiri ya. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu ya. Barang siapa kenali dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam hal ini kupasannya bukan kemudian akan menuhankan diri kita sendiri, bukan, tapi untuk bisa mengenal Tuhan kita juga bisa dari mengenali diri kita, bahwa kita ini doif, kita ini banyak kekurangannya, kita ini banyak kekurangannya. Betapa kalau kita tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Faktor-faktor semacam itu yang akan bisa membuat diri kita mengakui keesaan Allah, mengakui kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tunduk, sujud, syukur itu karena kesadaran, bukan karena sekadar rasa takut dan segan enggan, tapi karena muncul cinta, muncul arafah, ingin mengenal, itu ma'rifat kepada Allah. Itu esensinya dari wayang Cakrik Badik, maka bentuknya semacam ini. Ini pun juga digambarkan tanpa kaki ya, bentuknya enggak ada kakinya semacam ini. Sekiranya itu yang kita bisa bagi dari filosofi wayang batik yang sering saya gunakan untuk media dakwah dalam wayang syahadat. Semoga berkenan, semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada kurang dan salahnya saya mohon maaf ya. Kita akan ketemu lagi di sesi yang akan datang. Salam sehat semua untuk para sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.